Saya ketipu. Ya, fix. Saya ketipu. Kenapa saya bilang ketipu? Seharusnya yang datang sekarang itu untuk kita review abis itu yang saya beli sendiri, itu adalah, tetapi yang datang adalah malah ini. Tahu ini logonya apa? Yamehong. Niatnya sih kita review habis ini menemukan hidden gem yang gitarnya murah banget. Yang ini nggak sampai 200 ribuan nih kalau saya belinya dengan voucher dan kawan-kawannya. Siapa tahu ada gitar termurah yang di beberapa brand gitu gitar kita beli. Terus ternyata bagus, ternyata enak. Malah si penjualnya kirimnya ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, respon dari penjualnya tuh begini nih. Nih, kalian baca, saya sudah memberikan dalam tanda petik kesempatan ya, siapa tahu dia mau ganti atau retur, tapi dia bilang ya kalau saya kirim mereknya aja gimana, maksudnya saya harus temper sendiri gitu. Dan seharusnya bentukan gitarnya itu ya mungkin mirip seperti ini, tapi seharusnya dia ada ornamennya seperti ini ya. Jadi kayaknya bagus gitu kan. Dan ya mau gimana lagi, karena sudah datang di tangan kita. Ya sudah, mari kita review habis. Yamaha FG225. Dan ini adalah gitar KW, bukan Yamaha, nggak pernah bikin seperti ini. Jadi kita akan review habis yang seharusnya menjadi Yamehong FG225. Ya, saya sebut aja Yamehong lah ya. Karena kalau Yamaha nanti menjelekkan brand Yamaha. Kan Yamaha nggak buat ini loh. Jadi kita bilang saja Yamehong FG225. Kita mulai dari finishingnya. Jadi secara finishing yang kita bisa langsung lihat adalah ini. Ini nggak rapi ya. Ini sebenarnya adalah penahan bridge. Ini sebenarnya cara yang dulu. Kalau sekarang kenapa brand-brand besar nggak ada lobangan seperti ini? Karena ini cara dulu yang masih ampuh sampai sekarang. Dan di sini dia nggak rapi. Dia nggak disamain dengan warna bridge-nya. Terus dia di sini ada kayak gompal gini ya. Ini untuk yang bagian bridge-nya. Lalu untuk bagian belakang ya bisa dibilang mulus lah ya. Bagian depan kecuali yang bagian bridge-nya juga mulus. Sebelah sisinya juga ya lumayan lah ya. Nggak mulus-mulus amat sebenarnya. Sebentar, ini fokus. Kamera aja nggak mau fokus loh ke Yamehong ini. Tuh. Ini. Oke, lanjut ya ke bagian belakang. Mulus ya di sini. Catnya ya di sini ada yang cat yang terputus nih di sini nih. Seperti harapan saya kepada brand yang ini. Ini putus ya. Ini kan ada list hitam nih. Nah, ini dia putus, terus dia nyambung lagi di sini. Ini putus nih. Kalau misalnya mau dibikin putus ya nggak apa-apa sih, cuman ini ada bekasannya ini, jadi ya sudahlah ya. Lanjut. Di bagian fingerboardnya juga nggak ada masalah, kecuali ya memang ya mau harga murah 200 ribuan gimana. Terus ini ada logo Yamehongnya di sini warna emas. Sini ya. Nah, cuman ini ketemu lagi nih. Di bagian headnya di sini ada yang kurang rapi ya sedikit ya. Ya kita coba lihat dari sisi sini. Nah, kelihatan kan ya. Sini kurang rapi. Ini kenapa ada hitam ya? Di sini tiba-tiba ada hitam. Oke, jadi secara finishing ya 2/5 untuk finishingnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke playability dan juga intonasi, kita akan coba dia stem sander dulu. Bisa nggak? Sanggup nggak? Kita coba ya. Dia berhasil di stem sander. Pencapaian yang dari Yamehong FG225. Nice. Biasanya ya sebuah pencapaian ya. Oke. Kita masuk ke playability dan sebelumnya kita akan ukur dulu ketinggian senarnya di fret yang ke-12. Yaitu tinggi senarnya setinggi harapan orang tua kita kah? Dia di 3,5 mili. Ya. 3,5 mili, setinggi itu. Cuman ya karena ini senarnya saya curiganya sih senar ukuran 8 lah ya, 8 atau 9 nih, jadi kecil banget. Jadi kita akan cek aja slide-nya. Oke, nanti intonasi ya, bersabar. Jadi kalau saya saya berani slide di sini dan tanpa takut jari saya tergores ya. Tapi ini enak-enak sih. Oke, jadi
Jadi secara playability ini enak, cuman satu. Ininya, si nutnya, kalau kalian lihat di bagian belakang ini, nah di bagian belakang sini kalian lihat, nah di sini ada yang nongol-nongol nih, nah nongol-nongol. Jadi kalau kalian misalkan kayak A minor, terus telunjuknya kena ini atau E, telunjuknya kena nut ini jadi nggak nyaman. Jadi saya contoh, nah misalkan A minor, nah ini kena nih. Sebenarnya kalau di gitar pada umumnya atau biasanya ini seharusnya nggak kena nih tuh. Tapi ini kena bagian pangkal jari saya, itu kena. Jadi ini ya sebenarnya nggak gede-gede amat sih pengaruh, cuman kalau kita lama-lama terus ini kayak ada neken-neken tuh jadi kurang enak kayaknya. Jadi untuk playability, ya 3/5 lah. Sekarang kita akan coba yang terakhir, cek intonasinya. Nanti kita akan coba di fret 12 juga. Ini senar 2-nya tuh kayak 12 string gitu. Bawa nggak tahu ya, pakai oke. Senar 1 oke. Senar 3 dia udah mulai goyang ya. 4-nya oke lah. Ngeong. Senar 5 ya. Masalah yang belum terpecahkan sampai sekarang adalah senar 6-nya goyang ya nadanya ya, nggak stabil. Sekarang kita akan coba cek senar 1 dan sekarang kita akan coba cek fret 0 dan juga fret 12-nya. Oke, E ya. E juga. B. B. G. Agak tinggian tapi masih G. D masih D. A. Masih A. Wow. Ini yang agak jauh nih, senar 6 udah jauh. Tapi surprisingly, wow, maksudnya di fret 12-nya nggak terlalu beda jauh. Ini nggak tahu sih dapatnya yang mehong yang hoki atau gimana. Tapi, wow, oke sih, secara intonasi mungkin boleh dikasih 2 kali ya. Jadi nilai rata-rata untuk gitar ini Yamehong FG255 adalah 2,3333. Kenapa nilai finishingnya begitu rendah? Karena ini Yamehong, bukan seharusnya. Dia nilainya sangat berkurang. Kalau misalkan dia kirim gitar original dia, gitar yang merek dia, ini mungkin finishingnya saya bisa kasih 3 atau 4/5 ya, di luar dari yang belecakan-belecakan tadi. Nah, jadi apakah layak dibeli dengan harga yang sekian? Ya, layak kalau misalkan gitarnya original dari ya. Tapi kalau misalkan gitar yang dikirimnya itu gini lagi, saya rasa mending kita beli gitar original yang murah. Bagi kalian yang punya brand-brand gitar yang termurah, bisa kasih tahu saya. Kalau misalkan mau kasih juga boleh, tapi tidak akan merubah penilaian dari saya, tentunya. Kita akan coba beli, dan kita akan review habis. Atau kalian juga yang punya gitar tipe apa dan merek apa, langsung aja komentar di bawah. Nanti saya akan coba lihat-lihat, siapa tahu itu harganya masuk di kantong saya, dan saya bisa beli, dan saya review habis. Jadi ya, hasil review habis kita terhadap Yamehong FG255 yang seharusnya